Sobat Humas, ketemu lagi dengan kami di podcast Polistalk Polda Sumatera Utara dengan saya Ibtu Yunifrida dan rekan saya Bribtu Novriana. Nah, kawan Humas, kita nih sudah hadir narasumber, Bu. Betul. Seorang poluan Betul. yang menjadi panutan kita nih, Bu, Betul karena segudang sekali. prestasinya, Betul. Bu. Yaitu Ibu ini mantan Mantan atlet atlet, judo betul. yang sekarang juga menjadi wasit di kejuaraan nih, Betul Bu. sekali. Ini langsung aja kita Langsung ngobrol, aja Bu. nih, ngobrol-ngobrol. Penasaran banget ini dengan Ibu AKP Wardia TSH Paur STNK Ditlantas Polda Sumut. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ini memang kok nengok Ibu seger gitu bawaannya, Iya, kayak muda aja gitu ya, mungkin Bu. kan olahraga kali ya. Iya. Tapi kayaknya nih Ibu nih kedua kalinya masuk frame podcast. Iya benar, sebelumnya juga ya Bu, beberapa Betul. waktu yang lalu. Nah, langsung aja ini Iya. ya. Kami ya tentunya ya penasaran Penasaran, nih, Bu, betul. Bagaimana sih Bu perjalanan menjadi atlet ini, Bu? Awal mulanya apa sih? Apa yang tertarik, kan ibaratnya ada karate, ada juga Cabang olahraga lainnya kan, Bu. Kenapa Ibu kayak oh ya judo aja gitu dan gimana ya menjiwai ya? Iya, yang membuat tentunya. tertarik dengan olahraga judo. Betul nih. sekali. Baik Mbak. Jadi kenapa saya tertarik dengan dunia judo? Saya melihat kalau karate, taekwondo itu kayaknya ada body contact yang luar biasa ya, ada tendangan, ada pukulan. Tetapi judo ini smooth, lembut gitu. Megang baju, gimana caranya kita bisa membanting lawan tanpa adanya kekerasan, mungkin ditonjok atau ditendang. Itu kenapa saya tertarik dengan judo dari situ. Karena dari awalnya dari caranya yang lembut tapi bisa menjatuhkan gitu ya. lawan tanpa dengan adanya kekerasan. Tapi judo itu tetap ada bantingannya, ada cekikannya dan ada patahannya. Jadi Ibu jatuh cinta dengan teknik judo itu ya. Tekniknya Bu. itu Iya. yang bikin saya seneng gitu loh. Ibaratnya dia lembut tapi tetap mematikan ya, Bu. Ya, bener Mbak. Nah, kalau Ibu sendiri dari awalnya nih Bu menjadi atlet judo nih gimana sih Bu bergabungnya dengan Betul. dunia judo nih Bu? Jadi awalnya itu ya Mbak, saya waktu kecil saya hidup di dunia pendidikan polisi juga. Kebetulan bapak saya pembina di SPN di Sulawesi Selatan. Nah, di SPN itu kan ada dojo ya, tempat latihan para siswa. Nah, di situ dojo itulah yang menjadi sarana saya latihan karena waktu itu saya melihat kok banyak ya anak-anak yang latihan pakai baju putih gitu. Ini latihan apa gitu. Nah, pada saat itu bapak saya memang senang bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis dan dojo itu sebelahan, Mbak. Jadi pada saat bapak saya main bulu tangkis, saya suka mengantarkan air minum. Kemudian saya melihat ada anak-anak latihan. Nah, di situ saya pelan-pelan saya melihat. Kemudian saya tertarik, bapak saya langsung mencarikan bajunya untuk latihan. Latihan terus. Itu zaman saya masih SD kelas 6. Ya, kelas 6 SD. Kemudian masuk SMP, latihan setahun lebih lah kalau nggak salah ya. Kemudian saya dipilih mengikuti kejuaraan judo junior. Perdana itu tahun 1992 kalau nggak salah. Itu di Bali. Dan itu pertama sekali saya naik pesawat, jujur. Jadi pada saat saya di Bali, alhamdulillah saya dapat juara 2. Juara 2. Kemudian dan perdana disitulah saya mendapatkan juga tabungan waktu itu. Dan bahagia banget. Nah, dari situ karena saya berpikir, oh kalau menang dapat uang ya. Nah, di situ saya terpacu. Saya latihan lagi. Kemudian tahun berikutnya ada kejuaraan judo junior lagi di Yogyakarta. Dan saya mengikuti itu. Kemudian saya juara 1, dapat hadiah lagi. Dengan banyaknya hadiah itu saya makin terpacu gitu loh. Nah, kemudian dari kejuaraan junior Bali dan Jogja, akhirnya pemerintah pada saat itu kita memanggil untuk saya melaksanakan pelatnas jangka panjang di Padepokan Judo Indonesia di Ciloto, Jawa Barat. Jadi setamat saya SMP, saya langsung berangkat ke Ciloto dengan doa restu orang tua saya. Dan di sana saya bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia yang mereka dalam
masuk ke dalam itu kan ada saringan dari kejuaraan-kejuaraan yang menang dari juara 1, 2 dan 3 masuklah ke sana. Nah, dari sana kita latihan sehingga saya menjadi pejudo profesional. Gitu. Jadi berawal karena melihat di lingkungan itu ya, Benar, di tempat tinggal, ditekunin dan akhirnya sampai bisa berhasil Bu. Banyak prestasi gitu ya Bu. Sekali. Nah, Ibu kan seorang polwan. Iya. Apakah dari jalur judo, apakah memang keinginan Ibu sendiri atau bagaimana, Bu? Kalau untuk polwan pasti keinginan sendiri Mbak, karena saya melihat kan almarhum bapak saya seorang polisi, ya jadi saya melihat juga polisi itu olahraganya judo. Jadi udah kenapa saya nggak jadi polwan? Sejalan ya Bu. Sejalan, satu yang sejalan, yang kedua udah saya meneruskan apa yang bapak saya yang sudah ada gitu. Jadi Berarti secara tidak langsung itu menjadi apa ya, jalur ya Bu ya, jalur untuk masuk polwan ya Bu ya. Iya. Berarti itu jalur apa, penghargaan atau gimana Bu? Alhamdulillah kemarin saya dapat jalur talent scouting dari berbagai mungkin prestasi-prestasi yang sudah saya dapatkan sehingga saya bisa masuk polwan itu tanpa tes. Nah gitu loh. Nah, kalau untuk di keluarga sendiri Bu, dari yang satu-satunya nih atlet judo atau mungkin ada lagi nih Bu selain Ibu yang juga menggeluti dunia judo nih Bu? Saya sendiri. Sendiri ya Bu. Maksudnya biasa kan kalau dari keluarga, dilihat dari keluarga ini hanya karena dari lingkungan mungkin ya Bu, sering ada yang gitu. Nah, ini kita penasaran nih Bu, karena kita tahu nih Ibu sudah berbagai macam kejuaraan yang diikuti event. Nah, untuk kejuaraannya itu kejuaraan apa saja sih Bu yang pernah diikuti dan prestasinya nih Bu, berhasil meraih medali apa aja? Sejauh ini udah berapa banyak nih medali yang diraih, penasaran? Berbagai kejuaraan pastinya banyak ya Mbak, saya sendiri lupa karena kita dari junior beralih ke senior. Tetapi yang paling saya ingat mungkin ya kejuaraan nasional pastinya ya, kejurnas nasional saya bisa dapat juara 1, PON tahun 96, PON tahun 2000 kita juga dapat emas. Kemudian kejuaraan Asia saya dapat juara 3, dan ini yang kejuaraan yang bergengsi aja ya Mbak ya. Kemudian kejuaraan Universiade ya, pas di Cina itu kejuaraan mahasiswa sedunia. Itu alhamdulillah dapat 16 besar walaupun mungkin gak jadi juara. Berarti udah gak hanya nasional nih kejuaraannya, sampai internasional ya. Dan Bu Dati ini Bu berhasil juga meraih pin emas Kapolri, benar ya Bu. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak sih Bu gimana bisa sampai berhasil nih meraih pin emas dari Kapolri? Baik. Jadi mungkin apresiasi dari pimpinan itu mungkin melihat berbagai medali yang sudah saya dapatkan selama saya menjadi anggota Polri, dan berbagai juga piagam-piagam yang sudah saya dapatkan, sehingga pimpinan itu mengapresiasi dari zaman Pak Kapolri kita Bapak Jenderal Tito Karnavian. Alhamdulillah saya mendapatkan piagam penghargaan dari beliau, dari zaman Pak Idam Aziz juga, dan zaman sampai saat yang terakhir 2017 saya mendapatkan pin emas dari Bapak Listio Sigit. Karena berhasil meraih berbagai macam penghargaan ya Bu. Mungkin karena konsisten itu ya. Karena saya dari judo, saya tidak meninggalkan olahraga judo ini karena saya beralih ke wasit. Wasit. Oh, sekarang berarti sudah beralih ke wasit ya Sudah. Berarti kisi-kisi Ibu berarti menjadi wasit PON kali ya Bu ya? Iya. Wah. Kebetulan alhamdulillah ini kita sebentar lagi akan melaksanakan PON Aceh Sumut ya, PON yang ke-21, di mana nanti judo pertandingannya ada di Aceh. Dan kami terpilih untuk mewasiti event PON ini. Dan sebelum PON yang ini juga kemarin PON Papua saya juga sudah mewasiti di sana. Alhamdulillah semuanya sukses. Berarti walaupun sudah ibaratkan pensiun ya Bu jadi atletnya, tapi tetap masih di dunia judo Bu, masih tetap jadi wasit. Nah, penasaran juga nih Bu, selama mengikuti berbagai event kejuaraan nih Bu, ada nggak kejuaraan yang nggak bisa kali Ibu lupakan? Ini mungkin yang gitu. paling nggak bisa gitu ya. sampai kena ke hati gitu Bu. Nah, ada nggak sih? Ada Mbak, pada saat itu kejuaraan Asia ya, kejuaraan Asia kalau nggak salah di Vietnam waktu itu. Saya mau perebutan ke juara dunia, mau masuk ke semifinal ya, dimana saya ketemu sama India. Di situ padahal udah detik-detik terakhir sebenarnya poin saya sudah ada, udah bisa nih, tetapi ternyata saya
kalah di main bawa, saya kena cekek dan saya pingsan, itu nggak pernah saya lupa. Oh, karena itu ya Bu. Iya. Apakah si yang dari India ini posturnya lebih ribut atau enggak gimana? Iya, Bu? mungkin kalau postur, kalau judo kan berat badan Iya, sama harus ya, iya. tapi mungkin di Lala mungkin dia lebih oke ya teknik sama permainan bawahnya dibanding saya gitu. Jadi saya udah poin di atas, ternyata saya diajak bergelut main bawah dan saya kena cekek dan saya pingsan. Akhirnya saya kalah. Akhirnya saya hanya mendapatkan juara 3. Tapi tetap juara. Iya, Juara ya, Bu. Benar. Tapi dari sini kan kita bisa melihat ibaratnya tidak selalu menang, pasti ada kalahnya, Iya, tapi Ibu terus konsisten ya menggelutinya, betul. luar Karena biasa. apa ya, seneng aja olahraga judo ini, seneng gitu loh. Sudah mungkin kalau dibilang mendarah daging ya. Iya, benar Bu. Bu, kok pingsan nih, Betul. selain penasaran karena pasti pernah ngalami cedera nggak sih Bu, yang mungkin yang parah gitu, pernah nggak sih Bu? Pernah, waktu itu sudah menjelang mau SEA Games. Saya latihan di Korea kan 3 bulan ya. Terus tiba-tiba latihan di minggu terakhir itu saya cedera dan patah kaki. Ya otomatis saya tidak bisa mengikuti SEA Games. Saya harus dirawat dan pulang ke Indonesia, recovery selama hampir 2 bulan, baru kembali mungkin aktivitas lagi. Itu yang mungkin sedih ya pastinya, karena sudah event sudah di depan mata. Tetapi karena ya mungkin Tuhan juga tidak mengizinkan, saya cedera di Korea, saya pulang gitu. Memang Mbak. banyak suka dukanya juga ya Bu. Benar. Nggak hanya suka aja. Kalau sukanya kalau menang dapat duit gitu ya. sekali. Kalau kalah pasti sedih Iya, pasti, benar, tetapi bukan untuk jatuh ya. Iya, Bangkit benar. lagi, Iya, bangkit iya, lagi. untuk di pertandingan selanjutnya lebih baik lagi ya, benar ya Bu. Nah ini Bu, penasaran nih Bu sayanya Bu, Ibu gimana sih selama kan Ibu bilang udah menjadi mantan Iya, mantan atlet, tapi Ibu masih latihan nggak sih Bu? Atau Sesekali Mbak, Sesekali. ada. Baik. Kalau saya udah melihat anak-anak di dojo gitu, saya aduh kok pengen latihan ya. Udah, kadang saya udah siapin baju judo, kadang di mobil gitu ya. Kadang mungkin di jam kantor kalau tidak terlalu sibuk, saya sore sempetin gitu. Walaupun hanya pemanasan gitu sama adik-adik gitu, saya tetap ada. Selain itu juga kan saya juga harus memberitahu, menginformasikan update terbaru peraturan-peraturan wasit yang berlaku karena buat anak-anak yang akan main. Seperti itu sih. Berarti Bu, berarti fisik juga harus dijaga ya. Harus, Mbak. Karena kan dari ibaratkan kita bertambahnya usia pasti kan fisik juga Benar. semakin berkurang ya Bu. Iya, Dan Ibu benar. baru 2017 kalau nggak salah ya Bu, selesai terakhir. terakhir. Itu event Berarti Kapolri belum Cup terlalu juga. lama kan Bu? Berarti iya. Jadi masih kita masih continue ikut ya, masih ikut latihan. pertandingan nih. Luar biasa emang Ibu. biasa sekali. Nah Bu, kalau untuk dukungan dari keluarga nih Bu, yang ngelihat Ibu kalau masih pertandingan, mungkin anak-anak nih Bu, Betul. itu gimana sih Bu responnya kalau Ibu pas lagi pertandingan Bu? Apa gimana kan kayak ibaratnya udah lama nggak usah, Iya, udah iya, ini Kebetulan udah. anak-anak nggak pernah nonton. Oh nggak pernah nonton Nggak Bu? pernah nonton. Jadi kadang anak-anak hanya nonton dari dari HP gitu kan. Tapi nggak langsung ke pertandingan. Enggak langsung ya, Bu, datangin ya? anak-anak sekolah juga ya. Kemudian paling melihat medali-medali yang ada di rumah, medali apa aja gitu. Kok Mami bisa sampai seperti ini, kata dia gitu. Ya ceritain lagi sama anak-anak. Mana tahu ada yang termotivasi juga kan, mau nggak? Ternyata nggak ada, kata dia gitu kan. Ya anak saya senangnya basket, malah yang anak saya satunya senangnya taekwondo. Ya sudah, saya tidak memaksa untuk itu. Oh berarti yang satu taekwondo ya? Taekwondo Bu, nggak senangnya, judo ya? nggak judo. Berarti dari anak-anak dan keluarga mendukung ya Bu? Alhamdulillah semuanya mendukung, baik suami, anak-anak saya, orang tua saya semuanya mendukung. Ya seneng nih Bu kalau dengerin kayak gini. Karena maksudnya ibaratkan masih sampai berkepanjangan, masih jadi atlet, masih ikut pertandingan gitu ya kan Bu. Ibaratnya tidak ini ya, tidak off ya, konsisten Iya, terus konsisten. ya. Konsisten, iya, karena kan saya berpikir judo lah yang membuat saya seperti ini sekarang. Kok alangkah ruginya saya meninggalkan dunia yang sudah membesarkan saya gitu. Sehingga saya tidak mau meninggalkan judo, saya beralih ke wasit, saya belajar jadi wasit sehingga masih saya ada di dalam dunia itu gitu loh. Nah Bu, untuk menjadi wasit sendiri ada proses Seleksi tertentu nggak sih? nggak? Proses Ada. tertentu nggak Bu? Ada kualifikasi yang harus kita ngikutin. Karena dari wasit
C, kemudian B, kemudian A. Dari C itu ada waktu sekitar 3 tahun untuk beralih ke B, kemudian kita ada ujiannya. Pada saat ujian itu kita memimpin pertandingan di level nasional. Nah seperti itu. Nah kemudian kualifikasi B mau ke A sama juga seperti itu. Beberapa kali event nasional kita harus mewasiti, dan pastinya tim yang menilai itu juga sudah ada, mulai dari kabit perwasitan, dewan kehormatan guru, semuanya ada yang ini, sehingga bisalah dikategorikan mungkin untuk wasit yang bisa memimpin satu pertandingan apalagi di level PON itu pastinya harus benar-benar yang sudah yang terbaik. Gitu. Berarti nggak ujuk-ujuk langsung bisa jadi Enggak, wasit Mbak. setelah pensiun ya Bu ya. Harus ada ada Masih banyak saya lewatin dari tahun 2017 sampai sekarang ini. Banyak sekali yang saya lewatin dan ujiannya juga banyak gitu loh. Sangat-sangat motivasi sekali ya. Karena kan ibaratnya ya kita tahu umur tambah, tapi ya kadang-kadang kan udahlah mau nikmatin gitu. Masih, tapi tapi ibunya Ibu masih terus aktif nih terus di dunia aktif judo. dan Iya. memulai pengalaman baru dengan wasit Iya, ya Bu. benar, Belajar benar. lagi, mulai lagi. Wah. Benar. Mungkin yang terakhir ya Nov Iya, ya. benar sekali, Bu. Mungkin Ibu mempunyai pesan-pesan untuk rekan-rekan Polri atau rekan-rekan Poluan atau rekan-rekan yang mau bergabung Rekan judo, menjadi iya, atlet benar. judo yang bisa mau jadi Poluan juga boleh gitu Bu. Boleh Atau disampaikan. pesan-pesan untuk poluan, karena sebentar lagi kita kan mau ulang Betul, tahun poluan hari nih, jadi Bu. poluan. Iya, Poluan kita ya, iya, lagi ya, 1 iya September. benar, Benar sekali sekali, Bu. benar. Boleh Ibu kasih pesan-pesan nih Bu Betul. di kamera kita Kamera, yang iya. sebelah sini Bu. Oke. Baik, pada adik-adik Poluan seluruh Indonesia, tingkatkan terus kemampuannya, tingkatkan terus keterampilan apa yang dimiliki, jangan berpatokan dengan umur. Kalau kita berpatokan dengan umur, kita tidak pernah maju. Terus berkarya untuk Poluan Indonesia. Yes, mantap. Memang Untuk kita itu juga. iya, kita juga. Jadi kita jangan karena udah makin tua udah makin malas tua, gitu ya. iya. Harus tetap semangat. Jangan. Harus Harus tetap semangat semangat. ya Ibu, ya kan betul Bu. sekali. Bu, terima kasih nih Bu udah berkesempatan hadir. Akhirnya bisa hadir di podcast nih Bu. Setelah sekian lama kita undang. baru ya. Iya. Beberapa mungkin kesibukan juga di Betul. kantor. Iya, Saya betul akhirnya sekali, Bu. masih bisalah saat Sini, ini datang. kesini, ya. Terima kasih Semoga Mbak. Bu diberi kelancaran nanti Amin Bu, ya di rabbal pon alamin. kedepannya dan Mengukir prestasi iya, lagi benar Bu sekali, untuk Bu. mengharumkan Mohon nama doanya Polri. agar nanti pada saat pelaksanaan PON di Aceh nanti saya bisa melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada saya. ya amin. Nah, kawan Noma, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ibtu Yeni dan rekan saya, Bribtu Novriana. beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan Salam salam presisi. presisi.